Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabira Putri Maulida dari Fakultas Fisioterapi Universitas Sesa Unggul. Di sini aku mau ngejelasin tentang artikel yang udah aku buat yang berjudul Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Kenapa aku pakai kata manifestasi? Karena arti dari kata manifestasi itu suatu bukti nyata atau tindakan sebagai wujud pemikiran. Jadi maksudnya itu suatu bukti nyata nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di sini aku mau ngejelasin secara singkat artikel yang udah aku buat. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Secara singkat, bahwa pernyataan nilai dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga diartikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau sering disebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu ada metode penelitian. Dalam artikel ini aku menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan deskriptif. Nah, metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian dengan melakukan penelusuran untuk bisa memahami dan juga mengeksplorasi apa yang dibaca lalu dituangkan ke dalam satu karya ilmiah. Nah, penelitian kualitatif ini berkaitan dengan mengacu kepada makna, konsep, definisi, dan juga pemaparan terhadap sesuatu. Nah, sumber dari penelitian ini diperoleh berdasarkan jurnal dan artikel ilmiah. Yang ketiga itu ada pembahasan. Nah, Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia. Dengan burung Garuda sebagai lambangnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara. Harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, di dalamnya terdapat dua hal pokok, yaitu dasar pikiran terdalam dan gagasan hidup yang baik. Nah, dari pembahasan yang tadi, di situ bakalan ada 2 poin penting yang bakal aku jelasin di video ini. Yang pertama itu pengertian dari manifestasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua itu ada makna nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Yang pertama dibahas itu manifestasi nilai-nilai Pancasila. Menurut Alfred Whitehead, tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan juga baru. Nah, dari segi kandungan nilainya, makna nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nah, penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk untuk mewujudkan semangat yang sama. Nah, dalam batasan-batasan yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu, dari kandungan nilainya, makna nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategis, organisasi sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. Yang kedua itu ada makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Menurut H.M.DKK menyatakan, di zaman serba modern dan reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Dan hal ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan pada kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diubah kembali susunannya, dan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini dilambangkan dengan bintang emas berlatar hitam. Artinya, setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan hal tersebut tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah sesuai dengan warna bendera Indonesia. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya, sama seperti salah satu warna bendera Indonesia. Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan yang berada di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan merah sebagai latarnya. Artinya, sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas dengan putih yang menjadi latarnya, yang artinya hal ini berarti seluruh masyarakat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Hal tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Dan pembahasan terakhir dari artikel ini itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel ini, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang dijadikan pandangan hidup. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diimplementasikan ke dalam norma praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan artikel yang berjudul Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.